Selamat sore semua. Selamat sore, Pak. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita bisa ketemu lagi di minggu ketujuh ya. Gak kerasa kalau kelas malam ah. Karena dari skema akademik kan hanya 3 kali Zoom, sisanya materi. Meskipun sih nanti saya akhirnya nanti akan ada evaluasi dari sisi mahasiswa apakah nyaman dengan metode seperti ini, terus apakah efektif dengan eh, menyamaratakan semua pertemuan seperti ini bagaimana ya. Yang join baru 24. Oke, lihat di LMS ada 29. Oke. Ada yang 5 orang udah masuk terus keluar lagi nih. Nah, sebelum bahas ke materi terus ke kuis, di hari Sabtu kemarin itu ada sosialisasi dari akademik tentang persiapan UTS. Ada yang join atau baru tahu ternyata ada sosialisasi dari akademik? Kita diwakilin sama Dila, Pak. Oh, udah diwakilin. Oh iya, Dila nanya kemarin. Kenapa? Oh, yang waktu itu ya? Oh, berarti perwakilan Dila aja yang join ya? Ya. Sekretaris angkatan dia, Pak. Ya, besok saya mau ke Isma. Lagi kebetulan aja, Pak. Ya, berarti udah dapat semua ya persiapan UTS. Oke, secara garis besar sih minimal syarat dari akademik itu harus 4 kali, ya, harus 4 kali presensi dan maksimal 4 kali alfa untuk ngikutin UTS. Nah, berhubung kelas malam ini nyampe 42, saya nggak bisa cek satu persatu. Nah, silakan cek sendiri-sendiri ya, mandiri di LMS-nya, apakah ada yang belum terabsen atau di sayanya ternyata belum otomatis masuk absennya. Kalau kelas pagi masih enak saya ngeceknya cuma ada 11 orang. Kalau kelas malam nih 42. Nah, silakan cek dari pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai sekarang nih, ke 7. Hari ini kita clearkan. Oh, Pak, kalau di komputer kok saya kok nggak bisa login, Pak? komputer, nggak ada ininya Iya. kali Zoom-nya. Bukan, saya mau masuk LMS, terus tulisannya Eh, invalid memory address. invalid apa? Invalid memory address or nil pointer difference. Login-login terus, Mas. Saya juga kayak gitu tadi. Hah, kok gitu Oh, ya? Apa mesti pakai depan M dulu kali ya, mobile? screenshot aja, ntar kita coba kirimin ke akademik. Saya nge-refresh Oke, 2 kali baru bisa masuk sih tadi. saya udah nge-refresh 45 kali nih dari tadi. Saya pakai handphone, Pak Wah, Yusuf kelihatannya kecil banget. udah banyak ternyata. Sama sih saya juga tadi gitu. Iya, tuh, screenshot. Oh, oke, saya kasih Pak Yusuf. Oke, Pak, saya kirim ke Pak Yusuf. Hmm. Ya, soalnya kalau direkapan nih lumayan ini nih, banyak yang nggak hadir. Saya juga banyak nggak ke record 356 nggak datang tuh Pak.
Tapi kayaknya mestinya sih record sih. Gimana cara ngeceknya? Tiga, iya, tiga kali tidak terrecord. Padahal ikutan terus, Pak. Di pertemuan apa? Tiga. Tiga, lima, enam. Itu gara-gara itu tuh, Pak, yang jawab dengan singkat maksimal 50 kata. Telat tanggal itu, Pak. Oh, Tanggalnya tiga, lima, off, sembilan, enam. off. Iya, Sebentar. 3, 5, 6. Nggak tahu yang lain tuh gimana, Pak. Hmm. Soalnya kemarin juga waktu Pak siapa ya kemarin tuh yang bikin jam 12 malam di LMS, saya Pak udah jam 12 malam saya Junaidi. klik tetap nggak datang Pak hitungannya, tetap nggak tidak dianggap hadir. Kemarin Pak siapa ya Kayaknya namanya ya? Komunikasi data bukan tuh, Will? Iya iya Oh, cloud computing ya. Aulia, Aulia kalau nggak salah Aulia. Oh iya Pak Aulia, Aulia komunikasi data iya bener jam jam 12 malam Pak. Ditungguin jam iya. 12 malam kita absen tapi kagak masuk Pak dia. Aduh. Jam 12 malam udah ketiduran, bagaimana? Cloud, bukan komunikasi data, cloud. Cloud Cloud ya? computing ya? Cloud computing ya? Lupa. udah sih itu kemarin udah jadi bahasan di pas evaluasi dosen. Jadi kasih tahu, tolong dicek jadwalnya. Ini pertemuan tiga. Oh iya, kelas Bapak berarti ini telat ini nih Pak. Telat ngeklik, nge-submit nih Pak. Pertemuan tiga. Data warehouse, business intelligence. Iya, tiga kan itu ngirim itu ya Pak ya? Hmm. Tiga coba. Kayak biar tiga, 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 lima. tiga, lima. Tiga, lima, enam nih Pak. Enam. Praktik simple data processing. Kan ini ngirim tugas sama Syahrul ya Pak ya? Cuman harus kayaknya ada satu materi harus diklik deh. Iya itu Pak. Lupa ngeklik. Hmm. Kayaknya segitu. Kayaknya kehadiran saya kalau di tempat Bapak kayaknya lengkap deh. Tapi di tempat tetangga sebelah tuh yang banyak yang bolong-bolong tuh. Udah aman ya berarti? Aman sih kalau di tempat Bapak ya. Kalau kehadiran sih tulisannya Anda telah mengikuti semua. Oh iya. Ada lagi yang mau koreksi Saya, kehadiran Pak, di pertemuan 5 sama 6 saya, Pak. lima Saya enam. sih hadir semua ya mata kuliah Bapak. Iya hadir semua nih Pak harusnya Pak. Iya, Klik ya. soalnya kan buat kayak trigger presensi itu Iya. ada yang harus download materi. Masih bisa ikut nggak tuh Pak kalau tiga, tiga kehadiran nggak dihitung Pak? Si Masih bisa Pak ya? Oke. nilainya nanti jadi berkurang nilai Nggak presensinya. apa-apa Pak. Ya, apa-apa Pak. Udah kok tadi saya udah absenin. Oh iya siap, makasih Pak Yusuf. Saya Pak Yusuf, yang pertemuan pertama. Tadi Adik yang Maulana Pak. Haji ya, Iya betul, saya Indraji, Pak. Indra Haji. Pertemuan berapa Mas? 5 sama 6, Pak. Memang nggak ngeklik sih saya, Pak, yang pertemuan 6 tuh kalau memang harus ada klik itunya dokumennya yang 6 itu. Enggak, seharusnya itu buat baca sih, bukan buat ngeklik doang. Bapak izin Pak Dua Dila yang sama pertemuan pertama. Bapak. sama enam. Saya lemot. Saya juga Bapak yang pertemuan 5 kayaknya. Bapak. Ya udah.
Habis Aji tadi siapa? Dila Saya dulu Pak, tadi. Andik Pak. Pertemuan pertama Pak, salah join Zoom dari spreadsheet. Pertemuan pertama absen semua. Sudah saya rubah semua pertemuan 1 sama 2 itu hadir semua. Oke, terima kasih Pak. Hmm, Dimas Pak, pertemuan 5. Mas. Yes. Udah. Udah. Pertemuan 5. Bapak izin Pak. Mana? Wow. Bapak izin Noras Ya, Pak. gimana Mbak Noras? Yang pertemuan 4 Pak. Pertemuan 4. Oh, kita sambil nunggu yang lain join. Jam Pak izin Pak. 17.25 kita kuis ya. Bapak izin Pak. Hmm, Pertemuan pertama Dila itu waktu itu belum ikut KRS, jadi belum bisa absen waktu pertemuan pertama, tapi ikut. hmm. Ya, buat pertemuan 1 sama 2 itu udah diabsenin semua. Oke Bapak, terima kasih. Pak Yusuf, Ya, tadi gimana? Pak, pertemuan ini telat Pak, telat 2 menit. Sayang banget Pak. Emang nggak bisa lagi ini ya presensi kalau udah telat. Bisa sih, cuman kayak 7-17 gitu. Oh, Warnanya oranye Pak, bukan Betul. hijau. oh, coba saya cek. Jadi berat sistemnya nih. Kayaknya banyak yang absen, banyak yang ngecek absennya. Berat. Sistemnya. Kencang sih. Udah di grup aja lah ya buat koreksi presensinya. Kalau udah enteng sistemnya saya rubah lagi. Noted Pak, terima kasih Pak. Kita masuk ke kuis ya. Kuisnya live. Jadi siapkan. Ini seru-seruan aja sih memang. Dan bisa ngitung kancing ya, pilihan ganda. Saya biasa di Batem, Pak. Defaultnya di Batem sama Dila berdua biasanya, Pak. Kemarin siapa Dila, paling mana tinggi? Dila? Kenapa lagi Dila baik? Tim Semuanya sih. Batem, tim Batem. Absensi dulu tim Batem. Di matkul database yang tertinggi siapa ya? Tidak lain tidak bukan sih. Om Purba kayaknya. Oh iya, Kalau Pak izin masih di jalan, gimana kalau belum bisa Pak ngecekin liftnya? ini Ini siapa? pengguna Muhammad. Zoom, siapa pengguna Zoom? Anonimus. Saya Susilo Pak, sorry Pak, lupa ngerinan. Masih di BCI Pak. Oh,
Mana ya? Hmm, silo. Kita nggak ada susulan sih tugasnya. Dan saya nggak mau ngasih tugas buat izin di rumah juga. Ini kuisnya sederhana kok. Bisa sambil jalan, asal jangan sambil nyetir ya. Ayo Pak kuisnya Pak, ya tanggung pengen pulang. Oke, Kalau pulang nanti nggak kerja. oke. Oke, silakan join. 34. Pak, Ada izin ini Pak, nggak, Pak? lari masih kejebak macet nih Pak di Cawang Pak. Izin ya Pak ya. Mungkin ada linknya kali, Pak. Ya, bisa scan di sini atau ininya diketik join my quiz, masukin kode 333179. Oke, Pak, sudah. linknya yang mana ya? Linknya ini. Buka, Pak. Oh, buka. Salah ini. Gimana bisa? Willy nggak boleh pakai nama Willy lagi ya. Ntar forbidden ntar. Jurusan sama nama ya. Masih inget aja. Forbidden dianggap nama kotor. Jurusan sama nama ya. Udah tuh Mas. Nama saya nggak bisa nama asli Pak. Di band. Di band. Gil. Nama usernya jurusan dulu baru nama ya. Ini kan TS semua tapi aman. Bebas lah nama doang. Mungkin nama bisa nggak di situ Mas? Kalau nggak bisa harus saya kick dari sini. Bisa Mas Niko diganti namanya. Oh, udah 31. Hmm, Bisa berapa yang belum? 4 orang, 3 orang, 2 orang lagi. Oke, kelebihan kayaknya usernya 27. Oh, izin Pak, sebentar Pak mau ganti di pas dulu Pak.
Ya, boleh. Ini soalnya sederhana kok. Oh, ada suaranya, Pak. Belum start. Ini kalau kelamaan searching atau kelamaan nyari-nyari jawaban, nanti dikurangi poinnya. Makin cepat kita milih jawaban, makin tinggi poinnya. Atau makin lama makin nggak ada poinnya. Gitu. Jadi sama kayak kuis di apa ya, database kemarin ya, semester kemarin. Aman asal nggak ada jebakan aja kayak punya Pak Tua. Oke, kita mulai ya. Oke. Layar saya nggak berubah, Pak. Ya, Kok udah harusnya. nggak berubah? Kok mesti di-refresh kali ya? Bentar, ini kita tungguin. Nah, sekarang baru nih. Kok question dan baru mencet. Ini kali koneksinya coba Tuh, saya pindah koneksi pakai Delay, delay. delay. Gini sih. Dulu, saya pindah koneksi nih. Ini kayak busuk nih koneksi pabrik. Delaynya ngehe pas buka, pas keklik lagi. Iya. Gimana ceritanya nih? Nggak bisa. Trik. Wah, telat ini, Pak. Satu pertanyaan hilang, Pak. Oke, apa baru satu ini. Hmm? Gimana lanjut ya? Oke, lanjut ya. Nggak bisa di. Saya suruh ngapain, Pak? Saya jadi bingung nih. Pilih jawaban yang benar. Selalu di up ciri. Oh, nggak kayak kemarin ya, Pak, ya, ini ya, yang balapan skor ya. Pak, maaf Pak, saya baru masuk Pak. Oh, ini join sini Mas. Kok udah down aja, Pak? Di saya kok nggak muncul soal kedua Pak ya? Wah, ngelak banget ya? Enggak, Om, aman di sini. Coba kita sekali lagi ya. Berubah nggak? Enggak, Pak. Nggak ada yang berubah. Hmm. Oh, benar. Ini soal nomor berapa, Pak? Nomor 3. Udah kok, Om. Di situ Pak Barom. Ini ketiga tuh. Pak, kok saya punya nggak berubah ya, Pak? Kok langsung down aja sih?
Begitu muncul Tahu langsung dan muncul langsung dan. gimana sih? Ya, Pendekatan ini kok question down udah saya mau ngekliknya gimana nih? ngelag kayaknya ngelag. Astagfirullahaladzim. Coba Gimana sih ini? coba kita pakai ini deh. Eh, pakai versi yang kedua. Saya belum ngeklik apa-apa tiba-tiba udah down. Time-nya Pendekatan aja Pak kita Ada ditambahin delay Pak. kayaknya. Time-nya aja Pak ditambahin Pak. Biar ada kesempatan untuk apa Untuk refresh. apa yuk? Untuk apa yuk? ini benar nggak bisa ngapa-ngapain loh. Weh, Hmm. Yang ini udah kelar atau gimana, Pak? Nggak dilanjut lagi. Itu udah muncul soal ketiga belum? Emang saya belum baru Pak. stop. Munculnya yang tadi ini barusan saya kirim. Belum, Pak. Ya. Masih di soal pendekatan Kimbal. Hmm. Kayaknya ada delay di berapa komputer. Emang baru soal ketiga, pendekatan Kimbal. Kita belum next ke soal keempat. Nanti off. Sana. Nggak ada perubahan Pak. Boro-boro di jawabannya. Coba nih kita next ke soal keempat ya. Nah ini ada jual ada tuh. Manakah berikut ini bukan karakteristik utama utama pada hal Terus dibacain. lupa di mute. Oh, udah benar jawabannya. Bisa saya klik dia langsung submitted gitu Pak. Hmm. Oh, itu masih kosong-kosong semua, Pak, answernya. Iya, di servernya masih ngelag. Masih sempat klik. Berarti di Pak Yusufnya berarti ini ya yang agak-agak nge-lag Pak. Ini di quizisnya sih. Biasanya cepet sih. Wih, 96 kenceng itu Pak. Susah ya. Itu bukan masalah speednya sepertinya, masalah di RAM itu karena dia load load Hmm. flash sama load itunya kan main di RAM dulu, main di RAM lokal. Kalau RAM-nya nggak kena ya mau speednya kencang juga sama aja bohong. Kayaknya servernya sih, server quizisnya. Mhm. Udah klasik aja ya.
Epsilon berbentuk. Pindah ke Kahoot aja Pak. Di di aku Klasik ini ya. buka buka kuisis butuh memori 20 giga. Bagus. Satu tab 20 giga. Oh gitu ya. Iya, makanya lemot Pak nge-lag waktu renderingnya ya Pak. Yang nge-lag Pak, sepertinya Pak bukan Hmm. masalah speednya di di masing-masing PC-nya kalau nggak punya memori gede ya ngerendernya dia bakalan lama. Walaupun cuman bentuknya tag kayak gitu kan tetap aja Pak, dia flash Pak. Ya, coba kita pakai mode klasik. Ini nggak pakai ini sini. Hmm. Yang itu di close, terus untuk ini. Kalau enggak dibawa pulang aja. Ini rekor nih, yang join sampai 37. Ya, kita mulai jam Apa bentar lagi nih bakal login. 17.45. Ini perlu login. Soalnya dia ngunci satu akun satu kali ngerjain. Nama Wah, saya Musi Indrawan Suryajaya, jadi belum saya ganti jadi Indrawan Garasi, Pak. ya nggak apa-apa lah. Apalah ya, sama-sama Indrawan. Pak boleh share linknya di kolom chat nggak Pak? Boleh. Pak kalau susulan boleh nggak Pak? Bulan. Belum. 3 menit lagi. Sambil nunggu yang belum punya akun. Dua menit lagi. Beda-beda. Ada yang 30 detik. Ada yang 1 menit. Tuh soalnya beda-beda. Oke, kita mulai ya. Lah, bersih.
Alah,
Ya, udah Pak. Aduh, pegel. Hahaha. Ayo semangat, semangat. Lagi ya. Oh, selesai ya. Tinggi Syahrul Ramadan Syahrul. Tua kelas, bulan Pak. Nice. 100. Saya curiga nih 100 ini soalnya ada soal sejarah. Nah, nanti kurang lebih seperti itu untuk soal UTS juga. Terus nanti mungkin ada tambahan 10. Jadi kurang lebih ada 40 soal pilihan ganda untuk UTS.
Pak, kalau yang pas lagi nggak bisa invest gimana Pak? Ada tambahan waktu lain nggak Pak? Kayak ini kan kelarin supaya nggak bisa nggak bisa ngisi Pak ikutan Pak. Nah, ini bisa diulang lagi nggak, Pak? Diulang lagi. Bisa nggak usah diulang. Ulang lagi lain waktu gitu maksudnya, Pak. Susulan. Oh, Ya untuk UTS Pak. Kalau enggak sih, buat UTS mah kasihan nanti Pak. beda. Kalau UTS Iya nanti kasihan Pak. via Civitas ya, via LMS. Oh gitu Pak. Oke Pak. Kasihan Pak soalnya juga kadang sayanya lagi di stasiun gitu Pak, jadi nggak bisa. Hmm. Saya yakin banyak yang mau komit juga tetap nggak bisa Pak pas jadwal pulang atau pas jadwal transit gitu Pak. Nanti saya coba pikirkan apa soal penggantinya ya. Ya itu salah 3 tapi diulang. Ya iya ada redemption itu kan Mas. Tadi saya 3 kali redemption itu. 3 kali redemption. Tetap salah. Hmm. Untuk UTS nggak pakai kuisis ya. Untuk UTS pakainya yang LMS. Bentuknya sama, nanti bentuknya kuis juga. Terus untuk pengerjaannya disamakan jadwal akademik, berarti di hari Rabu. Coba saya nanti tambah 1 hari. Jadi kalau nggak bisa hari Rabu, maksimal di hari Kamis harus bisa dikerjakan. Ya. Untuk jumlah soal ada 40, berarti 40 soal. Seperti itu untuk siapan UTS. Hmm, soalnya gampang-gampang lah. Terus perwakilan dong dari teman-teman nih. Dari teman-teman dengan skema yang sekarang dari akademik yang cuman mewajibkan 3 kali Zoom Meet, itu gimana sih? Apakah ada Kacau enaknya, nih Pak. apakah nggak ada enaknya? Sebenarnya ada enaknya Pak. Hmm. Dan kita juga komit nih, misal akan apa itu pertemuan ke 1, ke 4, itu kan ada pertemuan Zoom ya. Kita juga udah komit. Cuman yang jadi masalah ini kadang-kadang dosennya itu bikin jadwal di LMS itu nggak sesuai gitu loh Pak. Lebih ke situnya. Jadi kita bingung nih. Ada satu nih, contoh aja sampai saat ini ada satu dosen lu bikin Zoom itu selalu salah tanggal. Dari pertemuan berapa, tanggalnya berapa. Jadi pada saat kita ngikutin jadwal Zoom yang di LMS-nya setelah kita ikut, terus minggu depannya dia beneran Zoom, bingung sendiri dianya, gitu kan. Jadi dan itu pun kita sudah infokan ke dosen yang bersangkutan, itu udah berkali-kali, Pak, itu jadwal Zoom-nya salah, tapi tidak pernah dibenarkan, gitu kan. Itu yang jadi masalah buat kita. Jadi eh, dari kita sih gini gampangannya. Kita minta komit dari 2 arah gitu. Dari sisi kita komit nih, oh oke, kita udah dapat jadwal pertemuan 2, pertemuan 3 itu asinkron, pertemuan 4 Zoom, pertemuan 5, 6 asinkron, pertemuan 7 Zoom. Oke, udah. Karena apa? Mungkin kalau buat reguler ini kan beda. Tapi kalau buatnya apa itu buat kita yang para pekerja nih kan
kita udah dapat jadwal di awal nih. Oh, kita kan udah bisa memplanning apa nih? Mungkin kita masuknya masuk pagi, masuk apa. Ternyata pas hari hanya itu banyak berbeda. Nah, itu yang bikin jadi jadwal kita jadi berantakan semua gitu, Pak. Padahal kan sudah dari awal udah dikasih nih jadwal jelasnya seperti apa gitu kan. Mungkin dari kami sih kayak gitu, Pak. Jadi apa ya? Kita sih eh apa itu mengikuti komit dari awal, tapi yang ada jadwal di tengah-tengah itu berubah semua. Jadi kitanya juga jadi kacau juga gitu kan. Kecuali memang dari awal tidak ada jadwal, tidak ada ibaratnya tidak ada acuan jadwal. Nih, terserah dosennya apa-apa. Mungkin ya kita masih bisa itu. Tapi di awal sudah ada nih acuan pertemuannya asinkron tuh kapan, Zoom kapan. Nah, ini sama dosen di settingnya berbeda-beda semua. Itu sih Pak yang jadi apa obstacle terbesarnya tuh sepertinya di situ. Itu. Ya, setuju Pak. Kita nggak tahu kapan dosen make link Zoom, kapan dipanggilin di Zoom-nya, kapan asinkron, terus tahu-tahu pas begitu Zoom dia nggak bisa Zoom gitu. Jadi kita, kalau saya sih jujur, ini sih Pak, kasihan teman-teman yang ini misalnya harus oke lah tunggu dulu di kantor gitu, tahu-tahu udah tunggu di kantor jadi nggak bisa pulang, tahu-tahu nggak ada kelas gitu Pak. Jadi itu kalau masalah kapan Zoom-nya ya kata Pak Purba tadi Pak, jadi membingungkan buat semua orang gitu. Jadi kalau kalau tipenya sih saya menyenangi ya Pak Purba ya. Hybrid gini jadi kita ada waktu untuk baca karena dosen itu materinya sebelum kelas dimulai udah naro gitu Pak. Jadi kita tinggal download terus kita baca, terus kapan ada waktu kita dalemin lagi gitu Pak. Terus nggak harus tetap muka di Zoom dipanggil satu-satu, itu udah menurut saya udah baik sekali Pak. Tapi itu kebingungan jadinya Pak karena asinkron dan sinkron itu kadang dosennya juga nggak aware kapan dia harus hari ini Zoom ya gitu, gitu Pak gitu. Jadi ya kita juga yang udah ngeplan kayak tadi mau pulang cepat atau pulang lama atau besok masuk kantor deh gitu, ngisi jadwal minggu depan saya masuk gitu karena nggak ada Zoom, ternyata ada Zoom gitu. Jadi ya berantakan Pak schedule-nya. Kalau secara tipe pelajaran yang ini hybrid ini oke sih Pak. Saya cukup puas. Tapi kalau untuk masalah tatap mukanya itu yang membingungkan, itu yang komplainnya mungkin di sini Pak. Mungkin ada beberapa dosen yang masih penyesuaian kayaknya. Terus ada yang salah setting jam ya. Beberapa ya, nggak semua. Ya itu Pak, tuh di komentar ada jadinya kayak sulap tiba-tiba ada Zoom. Kalau Zoom doang masih mending Pak, ada kuis yang mesti dikerjain nih jam 00.15. Toto hilang. Itu waktu yang jam 12 kita sengaja loh Pak. Oke, kita komit bangun jam 12. Sampai kita WA call group itu jam 12 kurang 10. Si Dimas, si Dimas. Dimas mana Dimas? Kita sengaja setting kayak gitu tuh Pak. Kita apa? Ya kita komit aja si dosennya ternyata nggak bisa dikomunikasi dengan baik. Tapi jadwalnya tetap ada. Ya mau nggak mau kita akan ngikutin itu. Gitu sih. Tapi ada grupnya nggak? Ada Pak, tapi nggak direspon Pak. Saya udah bilang, Pak ini saya udah jam segini nungguin, udah absen tapi kagak ke-record sebagai dateng gitu Pak, kan itu ada absensinya Pak ya. Terus itu saya snip Pak, saya taruh di grup, bapaknya nggak ngerespon. Jadi saya nggak tahu tuh absensi saya dihitung apa enggak di jam 12 malam itu Pak. Kayak gitulah Pak. Terus dari sisi dosen sih penyesuaiannya lumayan ya. Lumayan. Akhirnya materi reguler sama materi eksekutif ini beda jadinya. Yang di reguler udah contohnya dari A sampai E, yang di eksekutif masih A sampai C. Tuh. Kalau dari teman-teman itu gimana? Kan nggak semua materi bisa sampaikan. Jujur Pak, kalau saya ngikutin nge-compare ya Pak Yusuf sama yang lain, itu Pak Yusuf jauh lebih maju. Misalnya Bapak tetap harus menyampaikan secara materi, ini nggak bisa cuman dikasih PowerPoint doang gitu. Bapak ngasih link YouTube. Itu jadi saya yang ketinggalan
Oke, kemarin asinkron saya nggak sempat memang karena agenda. Terus, oke, ini ada tugas gitu Pak ya, yang per kelompok. Saya nonton satu persatu. Saya buka materi Bapak satu persatu. Saya ikutin itu sejam 2 jam selesai gitu Pak. Saya kerjain selesai kasih sama Sarul gitu selesai. Ketua kelompok saya kebetulan Sarul. Itu jauh lebih advance dibanding dosen yang lain ya Pak ya. Dan saya appreciate itu Pak, bagus Pak. Dosen yang lain nggak, ya sejauh ini sih nggak ada yang naruh link YouTube ya. Cuman Pak Ono doang yang di itu Pak, yang di open course gitu. Jadi kalau saya rasa ketertinggalannya bisa kalau terjadi seperti itu bisa diakalin seperti Pak Yusuf gitu lewat video yang dikasih di LMS Pak. Hmm. Nggak tahu sih kalau teman-teman yang lain gimana Pak. Nanti sih saya bikin Google Form lah, biar semua bisa ngikut ngisi tanpa ada nama, tapi wajib ngisi ya. Jadi yang nggak bersuara pun bisa ngikut. Pak, kayak gitu-gitu saya pernah dipanggil korporat Pak dulu Pak. Survei anonimus tapi saya tiba-tiba dipanggil sama VP Pak. Dan aman, Aduh. aman. Ada pernah kok. Semester kemarin udah nanganin kayak gitu. Biasa antara dosen sama mahasiswa. Yang penting punya bukti mahasiswanya. Terus kalau dosen yang memang kekeh dari prodi sama dekan nanti bakal cross check lebih dalam. Kalau emang butuh tindakan eh, kayak di luar yang harusnya dosen yang bisa merubah, akhirnya dihandle sama prodi atau dekan yang langsung merubah nilai itu bisa. Kalau emang ada sesuatu di dalamnya yang ternyata dosennya nih yang salah apa? Iya itu kalau yang format kayak Bapak ya Pak, itu sebenarnya hampir mencapai ekspektasi saya terhadap kelas LMS-nya TTS Pak, karena kan saya biasanya ngambil kelas di Udemy ya Pak. Kayak contohnya ngambil beberapa tutorial kayak Arduino gitu-gitu kan, ngambil di Udemy itu per beberapa memang harus ngikutin video, terus ada beberapa yang materi aja, terus video lagi materi aja. Nggak semuanya materi dan nggak semuanya video. Dan apa? Saya rasa kalau Bapak langsung live di Zoom, itu saya yakin teman-teman juga mempraktekannya banyak yang ketinggalan, Pak. Kayak semester lalu itu saya jujur ketinggalan, Pak. Itu karena memang nggak bisa di depan laptop, terus banyak agenda yang harus didatengin malam hari. Jadi saya nggak bisa duduk ngerjain langsung seperti yang Bapak lakukan di Zoom gitu. Inaktual mahasiswa yang seperti itu, kelas karyawan, saya rasa akan tertinggal jauh. Coba beda sama orang-orang yang bisa 24 jam duduk di depan laptopnya atau di office-nya, cuman masalah pulang aja gitu Pak, yang geser itu saya rasa bisa. Cuman kalau seperti saya kemarin, kalau tipe-tipe yang praktikum dan harus di Zoom itu kalau ketinggalan akan sulit ngejarnya Pak. Nah, itu kalau dengan asinkronus seperti ini, yang Bapak record dalam YouTube, itu yang teman-teman yang tertinggal juga, saya yakin setengah kelas lebih tertinggal, itu bisa nge-catch up Pak dengan metode yang Bapak lakukan. Itu saya rasa metode yang sangat bagus. Kenapa penilaian saya terhadap asinkronus metode ini bagus? Karena contoh bagusnya Pak Yusuf gitu, ada di dalamnya yang memberikan kalau kayak tertinggal secara Zoom, tapi Bapak eh, naro di repository videonya gitu ya, kita bisa ngejar gitu Pak. Eh, Kalau yang lain, kalau dengan praktik tanpa seperti itu asinkronus, saya rasa akan seperti yang Bapak bilang, dari A sampai Z kita baru A sampai M atau A sampai F gitu. Itu sih Pak. Terima kasih Pak Yusuf. Saya apresiasi sekali. Ya. Tapi emang nggak semua mata kuliah bisa kayak bisa ngikutin skema yang udah dibikin sama akademik sih, harus akui. Mungkin ada bagian mata kuliah yang mengharuskan pasti dijelaskan secara langsung ya. Itu butuh waktu. Oke, nanti di akhir semester sih saya bikin Google Form ya, mohon diisi. Oke, sebelum kita akhiri Pak, ada yang ingin tanyakan siapan UTS-nya atau apa? Oh, udah sangat tapi siap tapi UTS. tapi mungkin ini Pak perlu input dari teman-teman juga Pak, karena kan tadi dari sisi saya pribadi ya Pak. Kalau teman mungkin ada tambahan lain atau membantah, silakan Pak. Apa mungkin yang lain
Yang lain masih silent. Kayaknya sukanya ngetik. Terus di aku emang beda-beda. Kebanyakan usaha TI itu lebih suka ngetik. Eh, Kalau ngejar pakai project masih bisa. Masih, Mas. Masih bisa. Maksimal berarti minggu sekarang. Udah cerita lagi, Pak. Oh, Ada suatu Pak. mata kuliah yang cuma sekali doang ketemu, Pak. Selebihnya ketutupan sama bolong-bolong merah, liburan, Di hari Oh, apa? Pak, mau tanya hari Pak masalah Jumat. masalah project Pak. Hmm. Sama, Wah, nah ini kan kebetulan kan yang kemarin kan ada yang tugas pentaho juga nih Pak. Kebetulan hmm. saya juga pas lagi ngerjain ada project di kantor tuh pentaho. Cuman tuh saya agak keberatan dalam dalam hal sisi kelompok karena di project yang pentaho yang saya pegang sekarang itu ada sisi apa itu konfidensial di Hmm. mana nggak mungkin di-share ke apa itu ke yang lain. Itu pun nanti saya pun bikin laporan ya ibaratnya laporan kayak yang Pak Pak Yusuf bilang sebelumnya. Dalam bentuk laporan aja intinya apa, how to-nya kayak gimana, hmm, apa itu case-nya kayak apa. Nah, itu gimana tuh Pak? Soalnya kan lumayan tuh Pak, kelompoknya banyak banget gitu Pak. Kelompok mana? Oh, kalau kelompok yang final project itu nggak semuanya, nanti beda-beda lagi, Mas. Oh beda lagi. Hmm. Tapi kalau mau final project Oh, dari sekarang, boleh juga. Berarti nggak usah ngerjain UTS sama UAS. Oh, nggak perlu Pak UTS-nya, Pak. Iya, Tapi sebelum UTS mulai berarti ada. iya. Wow, 5 hari. Auto Sukses. A lah, gitu. Syaratnya laporan sama presentasi ya, ya. gitu. Ini Dewa sih udah bilang deh, Apa? gak usah ikut UTS sama UAS kalau final udah beres final projectnya. Lupa saya Pak. Jangankan Kalau sebelumnya. kalau misalkan nggak Tadi perlu pagi UTS, report aja dasarnya lupa saya Pak. Ya, gimana, Syarul? kelompoknya bebas, Pak. Kelompoknya bebas. Oke, Pak. Berapa Kalau orang kemarin aja? itu kelompoknya buat tugas itu aja, Oh, enggak, yang ini, yang project. ya bebas. Bebas, Pak. Oke. Makasih, Pak. Tadi gimana, Mas? Mas Indra tadi ada satu matkul yang cuma satu kali Mata pertemuan. kuliah, mata kuliahnya kasihan banget dia dia di hari Jumat. Dosennya karena itu cuma baru nge-zoom 2 kali, Pak. Kasih. Akhirnya dikasih ini sih, kasih open open course sih. Nah, iya, banyak libur hari Jumat. Iya, setiap hari Jumat libur, kasihan bener. Di bulan-bulan depan terakhir sih kayaknya libur panjang udah kosong. Ada libur panjang. Benar, benar, benar. Ada lagi? Input lagi Pak, satu Pak. Boleh. Kalau kasusnya itu memang harus ngejar praktek, kan dosen mencontohkan sesuatu, itu minta tolong Pak, kalau cuman materi aja mungkin kan bisa kita kejar dari LMS. Tapi kalau praktikum itu kita harus punya eh, minimal pertinggal di LMS-nya itu ada recorded-nya itu Pak. Jadi kalau dosen itu kalau bisa diupload. Kalau misalnya memang dia nggak ngerekam kayak Pak Yusuf gitu ya. Jadi pas kita yang tertinggal ini bisa ngejar gitu. Jujur kalau udah ketinggalan itu satu dua itu yang ketiganya kita udahlah. Jadi nggak effortnya terlalu besar Pak untuk ngejar nanya-nanya teman apa gimana itu terlalu teman juga butuh bisa jawab dengan cepat gitu kan Pak. Dia juga punya kesibukan. Jadi kalau bisa kalau memang di Zoom itu pas di Zoomnya memang harus praktik ya at least kami harapkan itu ada pertinggalnya. Jadi pas di LMS itu kita cari materi keberapa itu ada YouTube-nya gitu, ada videonya gitu Pak. Jadi
meskipun dia nggak nge-record, minimal Zoom-nya itu ke-upload gitu kan di platform yang lain. Jadi kita yang tertinggal bisa ngejar. Concern saya sebenarnya ini sih Pak, karena gara kesibukan ya Pak ya. Saya yakin nggak cuma saya sendiri yang kadang bebas, kadang sibuk, kadang bebas. Itu saya rasa semua orang kayak gitu. Cuman pas kebetulan lagi sibuk dan dosennya memang lagi praktikum, itu yang berat Pak. Kalau nggak ada recordingnya. Oke, oke, Mas Willy. Saya catat. Ya, makasih Pak. Terima kasih teman-teman sudah memberikan evaluasi terhadap perkuliahan kita dan perkuliahan yang lain selama berarti 7 kali pertemuan ini. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan nanti ke dosen-dosen yang lain, jadi bahan evaluasi juga dari ke akademik. Saya tutup teman ini ya. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam. Malam Pak. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya. Ya.